Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera adik-adik. Apa kabarnya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran IPS kelas 8 bersama saya Eni Tarliani. Dan pembelajaran kita kali ini masih mengenai pokok bahasan interaksi antar negara-negara ASEAN, namun dengan sub pokok bahasan yang berbeda, yaitu pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu sesudahnya kalian mempelajari materi tersebut, diharapkan kalian dapat 1. Menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Dan yang kedua, menyebutkan upaya-upaya untuk meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita mulai pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di negara-negara ASEAN. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa negara-negara Asia Tenggara ini melakukan berbagai bentuk kerjasama. Dan ada 3 kerjasama yang utama yang dikenal dengan sebutan istilah 3 pilar utama ASEAN, yaitu kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Pengaruhnya kerjasama di bidang ekonomi di negara-negara ASEAN adalah kegiatan ekonominya makin luas dan setiap negara bersaing secara bebas, terutama di beberapa kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan berikut ini ada beberapa contoh pengaruh kerjasama di bidang ekonomi terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA tahun 2015. Yang kedua, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi atau penanaman modal asing. Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan kesejahteraan negara-negara ASEAN. 5. Penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN ke masa yang akan datang. 6. Mengcover atau memenuhi kebutuhan tenaga kerja antar negara ASEAN. Dan yang ketujuh, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Berikutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial atau masyarakat sangat dinamis, artinya banyak mengalami perubahan. Kondisi dan status sosial di negara-negara Asia Tenggara yang berbeda kadang bisa menimbulkan terjadinya konflik atau perselisihan. Masalah ini dapat terjadi akibat dari adanya interaksi atau hubungan sosial yang dipengaruhi oleh perbedaan agama, budaya, kepentingan, dan juga ideologi bangsa. Sebagai contoh, pada tahun 2015 pernah terjadi konflik di dalam negara Myanmar, yaitu antara kaum minoritas, kaum Muslim Rohingya dengan kaum mayoritas yang beragama Buddha. Hal ini menyebabkan ribuan pengungsi dari Myanmar, yaitu kaum Rohingya, datang ke berbagai negara ASEAN yang lain, misalnya ke Malaysia, ke Thailand, dan ke Indonesia. ASEAN menghimbau agar negara-negara anggota menerima untuk sementara pengungsi tersebut dengan alasan pertimbangan kekuasaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika penduduk dan menimbulkan interaksi seperti simpati dan empati dari penduduk setempat dengan para pengungsi.
sosial lainnya diantaranya sengketa Laut Cina Selatan, konflik wilayah perbatasan dan Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja, kemudian sengketa perbatasan wilayah kedaulatan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Tadi berikutnya pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam kebudayaan juga merupakan salah satu pilar utama kerjasama antar negara ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang budaya dan kesenian dilakukan untuk menyikapi perubahan global. Di antaranya, yang pertama, konservasi atau perlindungan pusaka-pusaka dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Dan 21 cagar budaya itu terdapat di ASEAN. Contohnya, Monumen Lubang Buaya Sakti di Jakarta, Indonesia, Kuil Arul Migu Sri Raja Kaliaman di Malaysia, Museum Arkeologi di Bagan, Myanmar, dan sebagainya. Dan juga telah berlangsung beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai akibat dari adanya kerjasama di bidang budaya di ASEAN. Di antaranya Festival Budaya ASEAN di Purwakarta, Indonesia, tanggal 29 Juni 2013. Selain festival budaya yang dilaksanakan di Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia, juga pernah dilaksanakan kegiatan musik, festival, konser, dan event musik lainnya, serta pernah dilaksanakan perkemahan budaya serumpun di Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia pada tahun 2010. Berikutnya yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa di antara negara-negara ASEAN itu terdapat beberapa perbedaan. Salah satunya perbedaan kepentingan dan juga perbedaan ideologi bangsa. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa persengketaan, di antaranya sengketa perbatasan wilayah. Sebagai contoh, sengketa antara Indonesia-Malaysia mengenai perbatasan di perairan Laut Natuna, yang menyusul terjadinya perubahan status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang semula milik bangsa Indonesia menjadi milik Malaysia. Dan sengketa perbatasan yang kedua yaitu sengketa Kepulauan Spratly antara Vietnam, Filipina, dan Cina. Masalah atau konflik berikutnya dalam hal politik di negara Asia Tenggara yaitu permasalahan pekerja migran. Seperti yang sudah kalian ketahui, yang namanya pekerja atau tenaga kerja itu tidak hanya bekerja di dalam negaranya sendiri, tapi kadang mereka juga bekerja di negara lain. Hal inilah yang kadang bisa menimbulkan terjadinya konflik dan upaya untuk mengatasi pekerja migran yaitu ditandatanganinya kesepakatan bersama ASEAN untuk melindungi para pekerja migran dan keluarganya pada KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi ke-31 ASEAN di Manila, Filipina, tanggal 14 November 2017. Pengaruh berikutnya yang kelima adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara ASEAN. Terdapat kesenjangan atau perbedaan kualitas pendidikan di negara ASEAN. Kualitas pendidikan dan kemampuan atau kompetensi lulusan yang berbeda ini mengubah paradigma atau pandangan pendidikan di setiap negara ASEAN. Di Indonesia contohnya upaya untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN diantaranya memberi kesempatan pada lembaga pendidikan melakukan reformasi atau perubahan dalam sistem pendidikan. Contohnya meningkatkan mutu pendidik baik dosen maupun guru, standarisasi pendidikan, rekrutmen pendidik yang profesional, dan sebagainya. Upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Upayanya diantaranya yang pertama dalam bidang politik dan keamanan,
yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik atau pelayanan umum melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani, civil society dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dalam bidang sosial budaya, diantaranya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Pada pilar ekonomi, Indonesia ini ada pada posisi yang cukup tinggi dan produknya cukup kreatif, sehingga memiliki daya saing tinggi. Dan dalam pilar ini, di Indonesia, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik sektor menengah ke bawah dalam menunjang ekonomi masyarakat. Adik, pertemuan pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini dulu dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada tugas berupa pertanyaan, silakan kalian lengkapi tabel di bawah ini. Di sini pertanyaannya adalah keuntungan apa yang diperoleh oleh Indonesia sebagai anggota APTA, ASEAN Free Trade Area atau perdagangan bebas Asia Tenggara yang diperoleh dari beberapa negara berikut. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Sampai jumpa pada pembelajaran PS kelas 8 berikutnya dengan materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.